Assalamualaikum, hai sobat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan terus berbahagia. Perkenalkan, saya Wahyu Khairul Rizky, kalian bisa panggil saya Wahyu. Ini video pertama kali saya di YouTube. Kenapa saya bikin video ini? Pertama, banyak dari teman-teman saya, kemudian keluarga dari teman-teman saya, kerabat dekat, dan siapapun yang kenal saya, mereka DM ke Instagram, Twitter, kemudian Facebook, dan juga WhatsApp. Mereka request, Kak, tolong dong share informasi mengenai peluang beasiswa kedokteran di Saudi Arabia. Nah, di kesempatan ini saya akan berbagi cerita, pengalaman sekaligus tips kepada kalian semua. Mulai awal saya kirim aplikasi, kemudian pengumuman lolos berkas, pelaksanaan tes tulis dan wawancara di Indonesia, serta persiapan keberangkatan saya dari Indonesia ke Saudi Arabia. Nah, sebelumnya saya mohon maaf nih, saya masih pakai baju scrub. Ini saya habis pulang dari hospital dan saya sempatkan untuk rekam video ini untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Nah, waktu itu saya dapatkan informasi dari broadcast WhatsApp group. Awalnya saya ragu, bener nggak sih? Atau cuma hoax? Waktu itu tahun 2016, tepatnya di bulan Ramadan. Saya coba lakukan konfirmasi ke salah satu kontak person yang ada di sana. Beliau adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar-Royah, Kota Sukabumi. Dan beliau menjadi salah satu perwakilan panitia juga untuk penerimaan mahasiswa baru di Sulaiman Ar-Roji University. Selain itu, saya juga coba lakukan konfirmasi ke salah satu rekan saya. Beliau adalah salah satu pengurus di PPMI Arab Saudi. Tahu gak kalian? Alhamdulillah, ternyata informasi ini tuh benar adanya kawan-kawan. Dan seperti saya menemukan sebuah berlian, sebuah mutiara emas di tengah lautan. Gimana enggak coba, ada kesempatan beasiswa gratis kuliah kedokteran di Saudi Arabia yang dikhususkan untuk masyarakat Indonesia. Bagi siapapun yang lulus dalam seleksi itu. Dan mereka mengkonfirmasi bahwa waktu itu pihak dari Sulaiman Ar-Roji University akan melakukan seleksi lanjutan. Setelah seleksi berkas, mereka akan datang ke Indonesia waktu itu di bulan Syawal tahun 2016. Nah, sepertinya saat itu saya dapat informasinya cukup telat. Mungkin bisa jadi lebih awal sebelum Ramadan 2016. Karena saat itu saya melengkapi berkas dan mengumpulkannya cukup mepet ke deadline-nya. Jadi seperti apa sih prosedur pendaftarannya? Waktu itu ada 2 tahap teman-teman. Tahap yang pertama, kita diwajibkan untuk mengirimkan scan berkas pendaftaran ke email panitia. Tahap yang kedua, apabila kita telah dinyatakan lulus seleksi berkas, kita diwajibkan untuk mengikuti tes wawancara, tes tulis, dan rangkaian tes lainnya yang diadakan di Pondok Ar-Royah Sukabumi. Pada waktu itu diadakan di kisaran H+2 atau H+3 setelah Lebaran, jadi di bulan Syawal tahun 2016. Oke, untuk berkas-berkasnya apa aja sih? Oke, yang pertama, kita diwajibkan untuk mengumpulkan scan ijazah SMA kita. Waktu itu pendaftar diperbolehkan dari SMA ataupun SMK. Namun untuk pendaftar dari SMK harus memiliki keterkaitan dengan jurusan di bidang sains seperti fisika, kimia, biologi, ataupun matematika. Nah, bagaimana dengan standar nilainya? Waktu itu untuk nilai mata pelajaran sains seperti biologi, fisika, kimia, ataupun matematika harus di atas 90. Bayangin, tinggi banget nggak? Waktu itu bagi kami cukup tinggi, namun alhamdulillah nilai saya bisa di atas standar 90. Kemudian apa syarat selanjutnya? Syarat selanjutnya, apabila pendaftar pada waktu itu memiliki hasil tes kemampuan berbahasa Inggris seperti IELTS ataupun TOEFL IBT akan jauh lebih baik. Nah, untuk standar IELTS pada waktu itu harus di atas poin 6. Untuk TOEFL IBT harus di atas poin 75. Untuk saya sendiri, alhamdulillah waktu itu saya submit nilai TOEFL saya yaitu 81. Kemudian syarat selanjutnya apa? Kita diwajibkan untuk menuliskan kurikulum vitae kita yang isinya biodata diri kita, kemudian riwayat pendidikan kita, sepak terjang pengalaman kita seperti pengalaman berorganisasi, pengalaman bekerja, ataupun mungkin daftar prestasi yang pernah kita peroleh. Nah, untuk kurikulum vitae ini nanti akan ada video tersendiri. Saya akan sharing bagaimana tips dan trik untuk menuliskan kurikulum vitae ataupun motivation letter yang baik dan menarik tentunya untuk apply beasiswa.
Kemudian syarat selanjutnya apa? Kita diwajibkan juga untuk mengumpulkan surat rekomendasi. Pada waktu itu, surat rekomendasi bisa diperoleh dari pembimbing akademik. Misalnya, ada teman-teman yang baru lulus dari SMA bisa meminta ke wali kelas ataupun guru yang pernah mengajarnya. Kemudian bisa juga diperoleh dari tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Tentunya tokoh masyarakat ini harus mengetahui dengan baik kepribadian teman-teman, siapa teman-teman, kemudian bagaimana kinerja kita, bagaimana sepak terjang kita, profesionalitas kita, seperti itu. Nah, pada waktu itu saya meminta surat rekomendasi ke manajer tempat saya bekerja, yaitu di apotek. Karena berhubung waktu saya mendaftar waktu itu, saya lulus dari SMK Farmasi dan kemudian saya bekerja di salah satu apotek. Jadi seperti itu. Kemudian syarat lainnya apa? Kita diwajibkan juga untuk mengirimkan scan identitas diri kita seperti KTP, kemudian kartu keluarga, akta kelahiran, atau juga waktu itu paspor, dan mengirimkan foto diri seperti ukuran 4x6 ataupun 3x4. Waktu itu saya lupa. Nah, selanjutnya kita juga harus mengumpulkan surat keterangan sehat. Waktu itu saya mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas setempat setelah menjalani pemeriksaan standar. Dan syarat yang terakhir ini saya kira sangat penting juga. Waktu itu kita diwajibkan untuk mengumpulkan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Ini surat yang menyatakan bahwa kita bebas dari aksi kriminal atau tidak pernah terlibat dalam aksi kriminal apapun. Waktu itu saya mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian dari Polrestabes Kota Surabaya, atau mungkin surat ini bisa didapatkan dari Polsek atau Polrestabes lain terdekat dengan tempat teman-teman tinggal. Jadi itulah persyaratan pada waktu saya mendaftar di tahun 2016. Oke, pada waktu itu aku dapat pengumuman via email dari panitia pendaftaran yang menyatakan bahwa selamat, Anda lulus seleksi berkas pendaftaran dan wajib mengikuti seleksi lanjutan seperti tes wawancara ataupun tes tulis di Aroya Sukabumi. Kalau nggak salah waktu itu pengumumannya ada di tanggal 9 Juli 2016 bertepatan dengan H+1 Lebaran Idul Fitri. Pas juga waktu itu aku lagi libur mudik lebaran di Madiun. Bayangin, waktu itu posisi kita lagi enak-enaknya liburan, kita harus persiapan sebaik mungkin untuk bisa datang ke Sukabumi. Dan untuk moda transportasi sendiri waktu itu sangat terbatas ketersediaannya. Kalaupun ada, harganya cukup mahal. Alhamdulillahnya waktu itu aku dapat tiket pesawat ke Jakarta dan harganya super duper mahal. Tapi alhamdulillah sampai aku bisa ke Jakarta, ke rumah bibi dan pamanku. Sampai di sana aku perjalanan ke Sukabumi naik motor, diantar sama pamanku. Dan perjalanan ini sangat melelahkan, namun penuh kenangan dan penuh semangat serta perjuangan untuk bisa dapetin kesempatan emas ini, teman-teman. Di perjalanan, tentunya siapapun pasti nervous, termasuk diriku sendiri. Nervous, grogi, bingung, bahagia campur aduk jadi satu. Kenapa? Yang pertama, aku nggak punya persiapan yang maksimal banget karena pada waktu itu aku daftar mepet dengan deadline. Dan kemudian yang kedua, posisi libur lebaran, siapapun pasti tahu bahwa kita benar-benar sedang menikmati berkumpul bersama keluarga. Dan tiba-tiba ada pengumuman masuk dari panitia untuk mengikuti seleksi lanjutan. Nah, waktu itu yang paling aku takutkan adalah nanti ketika tes tentang materi sains dari pelajaran SMA seperti biologi, fisika, matematika, ataupun kimia. Itu yang paling aku takuti. Kenapa? Posisiku waktu itu kan aku lulus SMA di tahun 2010 dan aku apply beasiswa ini di tahun 2016. Bayangin, untuk review materi SMA ini itu susah banget bagi aku karena aku banyak yang lupa. Namun bagaimanapun juga aku terus berusaha sampai akhirnya tiba di Aroya. Nah, alhamdulillahnya setiba di Aroya, singkat ceritanya ada proses briefing dulu atau pengenalan dulu dari panitia pendaftaran yang memperkenalkan istilahnya seperti apa sih kampus Sulaiman Aroji University ini, program-program mereka, visi misi mereka seperti apa, dan program beasiswa yang akan ditawarkan itu seperti apa. Nah, di situ mereka juga menjelaskan bahwa ini adalah hal yang paling menyenangkan. Mereka tidak akan mengadakan tes sains atau materi tentang matematika, biologi, fisika, kimia, SMA. Namun tes yang akan diberikan adalah tes kemampuan bahasa Inggris, tes wawancara,
bacaan atau hafalan Al-Quran, dan fokus group discussion atau grup diskusi tentang masalah-masalah tertentu. Nah, disinilah aku merasa bahagia teman-teman. Akhirnya rasa deg-deganku, rasa grogiku akhirnya terhapuskan semuanya. Tapi perjuangan belum berhenti sampai di sini, dan aku harus berjuang untuk perform sebaik mungkin, baik itu di tes bahasa Inggris, tes wawancara, dan rangkaian tes lainnya. Waktu itu aku memang udah submit hasil TOEFL IBT-ku. Namun panitia menjelaskan bahwa tes ini tetap harus dijalankan untuk tes bahasa Inggris sendiri. Waktu itu kalau nggak salah mereka mengadakan tes bahasa Inggris kerjasama dengan Cambridge University. Mereka menggunakan sistem testing tersendiri dari Cambridge University. Yang intinya waktu itu ada 3 komponen, yaitu komponen writing, komponen listening, sama komponen reading. Jadi nggak ada komponen speaking. Mungkin komponen speaking itu sendiri ada penilaiannya tersendiri yang bisa dihubungkan dengan proses wawancara nanti. Well, setelah selesai tes bahasa Inggris di sesi pertama, sesi selanjutnya adalah tes wawancara. Nah, aku ingat pada waktu itu kisaran 40 atau 50 orang peserta datang di hari kedua. Mungkin di hari pertama bisa jadi ada peserta yang lebih banyak. Aku nggak tahu waktu itu berapa jumlahnya, kisarannya kalau nggak salah ada 100 peserta. Jadi mereka sengaja bagi 2 untuk 2 hari tersebut. Oke, singkat cerita, pada waktu itu aku nggak mau nunggu giliran terlalu lama untuk diwawancarai. Alhasil, aku putuskan untuk menjadi peserta pertama yang diwawancarai, dan masuklah aku ke ruang wawancara. Gugup, anxiety, nervous, excited, semua jadi satu. Namun aku harus tetap berusaha sebaik mungkin, dan bismillahirrahmanirrahim akhirnya aku putuskan untuk masuk ke tempat wawancara. Waktu itu ada 3 interviewer. 2 diantaranya dari Sulaiman Ar-Raji University, dan satu diantaranya beliau dari Sekolah Ar-Royah Sukabumi. Waktu itu petugas dari Ar-Royah Sukabumi mungkin diminta untuk membantu tim dari Sulaiman Ar-Raji University terkait dengan verifikasi berkas, atau jika kita ingin menyampaikan istilah ataupun menyampaikan sesuatu dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke bahasa Arab, jadi mereka yang membantu untuk interpretasi atau translate ke pihak Sulaiman Ar-Raji University. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, tibalah di sesi wawancara. Apa aja sih yang ditanyain oleh interviewer sama aku? Oke, pada waktu itu seperti aturan umumnya, aku perkenalkan diriku terlebih dahulu. Jadi basic information about yourself itu seperti apa. Kemudian tim pewawancara dari Sulaiman Ar-Raji University, mereka mempersilahkan kita untuk membaca salah satu surat atau mungkin dari potongan surat yang merupakan bagian dari hafalan Quran kita. Pada waktu itu memang aku bukan hafiz yang 30 juz, namun aku berusaha sebaik mungkin untuk menjaga hafalan Quran dari waktu ke waktu. Nah, berhubung waktu itu aku juga nervous banget, jadi aku nggak mau di tengah-tengah ketika aku baca hafalan atau baca surat, aku lupa. Aku putuskan waktu itu untuk membaca salah satu surat di juz amma. Jadi intinya aku mau play safe aja, mau main aman aja. Yang penting intinya waktu itu berdasarkan analisaku nih, itu yang penting bacaan tajwidnya, makhrajul hurufnya itu harus tepat dan benar. Nah, itulah yang menjadi kunci utama untuk bisa mendapatkan skor tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan apa aja yang ditanyakan selain hafalan Quran? Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya nggak jauh kok dari apa yang telah kita tulis di kurikulum vitae kita. Jadi waktu itu pertanyaan datang seputar pengalamanku bekerja, kemudian pengalaman pengabdian masyarakat, kemudian backgroundku, kenapa aku memutuskan untuk mendaftar beasiswa ini, dan apa alasan terbesarku untuk kuliah kedokteran terutama di Saudi Arabia, kenapa sih kok nggak pilih ke Indonesia aja. Jadi seperti itu. Jadi berhubung waktu itu aku lulus dari SMK Farmasi, yaitu di tahun 2010. Kemudian setelahnya aku melanjutkan untuk bekerja sebagai asisten apoteker, dan di tahun 2016 aku bekerja sebagai asisten apoteker di apotek di Yayasan Nurul Hayat. Jadi yayasan ini adalah lembaga sosial sekaligus Badan Amil Zakat Nasional yang bergerak di social funding dan pemberdayaan masyarakat duafa serta yatim piatu. Nah, waktu itu aku ceritakan tentang pengalamanku bekerja sama dengan tim medis, atau kita memiliki apotek sekaligus klinik kesehatan. Jadi kita bekerja sama dengan dokter, dengan perawat, dengan
divisi lainnya seperti divisi sosial, kemudian divisi dakwah, dan divisi program pemberdayaan masyarakat. Jadi intinya pada waktu itu di klinik kesehatan kita itu memiliki program-program bantuan untuk kaum duafa ataupun yatim piatu dan siapapun yang membutuhkan ketika mereka tidak mampu untuk mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan ataupun fasilitas kesehatan lainnya. Dan di situ juga aku juga menceritakan pengalamanku bahwa program kami tidak terbatas di pemberdayaan kesehatan saja, tapi juga ada bimbingan terkait dengan agama Islam dan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan agama Islam. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan lain yang ditanyakan oleh tim interview itu sebenarnya seperti yang aku katakan sebelumnya, nggak jauh-jauh amat dari apa yang telah aku tulis di CV. Mereka tanya apa motivasi terbesarmu dan kenapa kamu pilih untuk kuliah kedokteran di Saudi Arabia. Pertama, alasanku, aku tahu bahwa sebagian besar untuk kuliah kedokteran di Indonesia sendiri itu biayanya sangat-sangat mahal. Dan karena kondisi orang tuaku adalah hanya seorang buruh, bapakku sendiri seorang buruh dan ibuku adalah hanya seorang penjahit, dan aku sendiri juga bekerja sebagai asisten apoteker. Untuk pendapatanku sendiri untuk bisa mencapai kuliah di kedokteran dengan biaya yang sangat besar itu, aku rasa aku tidak mampu. Nah, pertanyaan lainnya waktu itu aku mendapatkan pertanyaan, apa sih motivasi terbesarmu dan kenapa kamu memilih untuk kuliah kedokteran di Saudi Arabia daripada di Indonesia? Oke, jadi waktu itu memang alasanku adalah aku tahu bahwa sebagian besar untuk kuliah kedokteran di Indonesia biayanya itu sangat tinggi, dan waktu itu bapakku memang hanya seorang buruh dan ibuku hanya seorang penjahit. Namun di sini aku tidak patah semangat. Aku katakan kepada mereka bahwa semangatku terus akan tetap aku jalankan. Apabila aku nanti dapat beasiswa ini, aku akan buktikan untuk bisa berprestasi. Namun memang kendalanya di sini adalah masalah biaya. Jadi aku katakan dengan sebenarnya seperti itu. Kemudian mereka juga menanyakan apa sih harapan kalian setelah kalian diterima beasiswa untuk kuliah kedokteran di Saudi Arabia. Kemudian mereka juga tanya kira-kira nanti nih misalkan sudah lulus jadi dokter di Saudi Arabia, apa yang akan kalian lakukan? Nah, di situ kembali aku ceritakan kepada mereka, aku buat istilahnya link ya, aku link ke pengalamanku kerja yang sebelumnya di apotek, di yayasan tempat aku bekerja sebelumnya. Jadi insya Allah setelah lulus nanti ilmu yang aku dapatkan, skills atau kompetensi yang aku dapatkan, insya Allah aku apply, akan aku gunakan untuk membantu kepada siapapun yang membutuhkan, utamanya adalah kepada masyarakat duafa dan yatim piatu. Dan di sini kembali aku utarakan kepada mereka bahwa aku ingin menciptakan suatu sistem pelayanan kesehatan yang itu berbasis ramah masyarakat dan intinya benar-benar bisa menolong kepada siapapun yang tidak bisa memiliki akses ataupun yang sulit untuk memiliki akses kesehatan, baik itu karena alasan jarak, baik itu karena alasan utama finansial, baik itu karena alasan administrasi atau apapun, nah itu sebagainya. Oke, pertanyaan lain, kalau nggak salah waktu itu, nah aku ingat ada pertanyaan tentang nama salah satu obat dan bagaimana mekanismenya. Sebenarnya aku nggak expect pertanyaan ini, karena mungkin si tim wawancara ini baca dari biodataku bahwa aku sekolah dari SMK Farmasi dan mungkin mereka mengharapkan bahwa aku bisa menjawab pertanyaan ini. Dan aku juga nggak tahu kalau yang nanya pada waktu itu adalah seorang dokter dan juga seorang ahli farmasi. Oke, alhamdulillah, tapi aku bisa menjawab dengan baik dan benar. Namun untuk detail-detailnya, aku utarakan bahwa level pendidikanku di SMK tidak se-advance pendidikan baik itu di diploma ataupun di S1. Jadi yang penting superficial lah jawabnya waktu itu tepat. Kemudian pertanyaan lainnya adalah pengetahuan umum. Waktu itu dapat pengetahuan umum tentang bagaimana kondisi Islam di Indonesia. Jadi perkembangan Islam di Indonesia di era modern ini tuh seperti apa. Jadi sebenarnya nggak terikat ke masalah akademik atau masalah personal finansial aja sih sebenarnya. Jadi benar-benar ke wawasan kita itu harus luas. Oh iya, ada satu bagian lagi yang aku sampaikan ke tim interview terkait dengan apa sih motivasimu ingin apply beasiswa terutama kuliah kedokteran di
Saudi Arabia. Nah, waktu itu aku jawab bahwa aku tahu Saudi Arabia adalah negara yang sangat baik, terkenal dengan negeri berjuta ulama. Nah, di sini selain aku belajar ilmu kedokteran, aku juga ingin dapat sesuatu yang ekstra, yaitu ingin belajar ilmu agama. Meski kenyataannya nanti porsi belajar ilmu agama ini jauh lebih sedikit daripada ilmu medis, karena memang tujuan utama kita dan tujuan dari pemberi beasiswa ini untuk memberikan fasilitas belajar fokus di bidang medis. Namun pasti ada kesempatan yang bisa saya manfaatkan untuk membuat hubungan atau integrasi antara pengetahuan di bidang medis, di bidang sains yang bisa saya hubungkan dengan pengetahuan di bidang agama. Contohnya seperti fikih-fikih kedokteran, jadi hukum-hukum tata aturan, tindakan-tindakan kedokteran di dalam Islam itu pandangannya seperti apa. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi disinilah aku juga sampaikan ke panitia bahwa dokter itu sebenarnya bukan hanya sebagai perantara atau petugas medis yang membantu kesembuhan seorang pasien ataupun membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tapi di sini dokter juga berperan sebagai seorang leader, seorang pemimpin, dan sekaligus seorang yang bisa memberikan ilmu pengetahuan atau istilahnya sebagai pendakwah yang tentunya memiliki jalan tersendiri, yaitu berhubungan dengan ilmu kita memiliki cara-cara tersendiri. Nah, intinya ada integrasi antara ilmu medis dan juga ilmu agama. Jadi seperti itu. Nah, menurutku waktu itu aku sampaikan juga apapun, kalau misalkan kita bisa gain sesuatu ekstra, kita bisa mencakup dalam satu occasion, selama itu bermanfaat untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, baik itu hari ini ataupun masa yang akan datang, kenapa enggak? Jadi aku utarakannya seperti itu teman-teman. Next, selanjutnya setelah sesi interview selesai dan setelah selesai menulis motivation letter serta menjawab pertanyaan yang ada di form yang dibagikan oleh panitia tadi, seluruh peserta kembali dikumpulkan dan diberikan briefing bahwa selanjutnya kita akan memiliki sesi focus group discussion atau diskusi grup. Nah, di sini kita kembali dibagi menjadi beberapa grup kawan-kawan. Dalam satu grupnya itu ada sekitar 10 sampai 12 orang. Dan di dalam grup itu nanti ada satu tim penilai. Mereka akan menilai performance kita ketika berdiskusi. Yang intinya bagaimana kita menanggapi, menjawab topik permasalahan yang akan dilontarkan. Kemudian bagaimana attitude kita, performance kita, tata cara kita dalam berdiskusi, dan bagaimana kita ketika akan mau menanggapi ataupun menyanggah pendapat dari orang lain. Seperti itu. Nah, waktu itu topik permasalahan yang diberikan adalah bagaimana pandangan kalian, pendapat kalian terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama media internet di era modern ini, terhadap perubahan pola perilaku sosial, terutama moral, behavior, dan attitude dari kalangan remaja. Jadi bagaimana secara bijak menanggapi permasalahan ini. Dan untuk tiap-tiap peserta pada waktu itu kita diberikan waktu hanya 1 menit untuk menyampaikan pendapat kita, dan kita diharuskan menyampaikan dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan mungkin inilah teman-teman sebagai pengganti dari sesi atau dari komponen speaking yang tadi di awal ujian tulis kita cuma hanya ada ujian writing, reading, sama listening, dan di sini mungkin mereka akan menilai kemampuan kita selain berdiskusi juga dalam public speaking. Jadi overall seperti itu teman-teman rangkaian tes yang aku ikuti di Ar-Royah Sukabumi untuk apply beasiswa kuliah kedokteran di Sulaiman Ar-Roji University. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau memiliki saran, silakan tulis di kolom komen di bawah ini. Insya Allah pada kesempatan lainnya saya akan membuat video terkait masa-masa menunggu pengumuman final. Siapa aja yang lulus untuk berhak mendapatkan tiket penerbangan sekaligus visa menuju Saudi Arabia untuk benar-benar melanjutkan perkuliahan di Sulaiman Ar-Roji University ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tulis di kolom komen, jangan lupa untuk di like, dan jangan lupa untuk di share. Untuk teman-teman yang lagi berusaha dan berjuang mencari beasiswa, jangan pernah patah semangat. Terus berusaha, terus berdoa, dan jangan lupa meminta doa restu dari kedua orang tua kalian. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.